Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Sejak kecil, pria India itu tumbuh di tengah lingkungan yang syarat dengan cerita-cerita lama, kisah tentang kejayaan leluhur, dan luka sejarah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Rumahnya berdiri tak jauh dari sebuah masjid tua yang sudah ada jauh sebelum ia dilahirkan. Bangunan itu sunyi, sederhana, dan sering dipenuhi orang-orang yang datang dengan langkah tenang serta wajah penuh kehusyukan. Namun bagi keluarganya, masjid itu bukan sekadar tempat ibadah umat lain, ia dianggap sebagai simbol perampasan, sebagai bangunan yang diakini berdiri di atas situs kelahiran dewa yang mereka muliakan. Sejak usianya masih sangat belia, pria India itu sudah akrab dengan kata-kata penuh kebencian yang dibungkus sebagai kebenaran. Setiap kali melewati masjid tersebut, ayahnya selalu menghela napas panjang, lalu berbisik dengan nada getir, "Disitulah seharusnya berdiri tempat suci kita." Ibunya pun sering menunduk, seolah menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Cerita-cerita itu berulang, mengendap di kepalanya, membentuk keyakinan sebelum ia sempat mengenal makna toleransi atau kemanusiaan. Ia tumbuh sebagai anak yang patuh dan ingin membanggakan keluarga. Apapun yang diajarkan orang tuanya, ia terima sebagai kebenaran mutlak. Ketika orang-orang dewasa di sekitarnya berbicara tentang ketidakadilan masa lalu, tentang kehinaan yang mereka rasakan karena masjid itu masih berdiri, hatinya ikut terbakar. Ia belum pernah masuk ke dalam masjid, belum pernah berbincang dengan seorang muslim, namun kebenciannya sudah terbentuk utuh, seperti tembok kokoh yang tak memberi celah pada keraguan. Di sekolah, cerita serupa kembali ia dengar. Teman-temannya yang berasal dari keyakinan sama sering menjadikan masjid itu bahan ejekan. Mereka saling menyemangati dengan kalimat-kalimat keras, seolah memikul misi besar untuk membalas dendam sejarah. Pria India itu merasa dirinya bagian dari sesuatu yang agung, sebuah perjuangan yang, menurut mereka, kelak akan mengembalikan kehormatan yang dirampas. Dalam benaknya yang polos, kebencian berubah menjadi tugas suci. Namun, di balik keyakinan yang tampak kokoh itu, hatinya sebenarnya belum pernah benar-benar diuji. Ada saat-saat ketika ia melihat jamaah muslim keluar dari masjid dengan wajah lelah setelah bekerja seharian. Ada anak-anak kecil yang berlarian sambil tertawa di halaman masjid, tak berbeda dengan anak-anak lain di lingkungannya. Pemandangan itu sesekali membuatnya terdiam, tapi suara doktrin yang lebih keras selalu datang menenggelamkan rasa ragu itu. Mereka hanya tamu di tanah kita, begitu ia diajari. Masa remajanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang semakin menguatkan pandangan sempitnya. Ia mulai aktif dalam pertemuan-pertemuan yang membahas identitas, kebanggaan kelompok, dan klaim atas tanah suci. Di sana, ia merasa diterima, dipuji, dan dianggap berani ketika suaranya lantang mengutuk keberadaan masjid. Setiap sorak-sorai yang ia terima membuat egonya tumbuh, membuatnya yakin bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan kebenaran. Di rumah, ibunya sering berkata dengan mata berkaca-kaca bahwa suatu hari nanti kebenaran akan kembali ke tempatnya. Kalimat itu terpatri dalam-dalam di hati pria India tersebut. Ia menganggap dirinya kelak akan menjadi bagian dari sejarah besar, sejarah pembebasan, sejarah kemenangan. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kemenangan yang dibangun di atas kebencian justru akan melahirkan luka yang lebih dalam. Meski demikian, kehidupan tetap berjalan dengan irama sederhana. Pria India itu bekerja keras membantu keluarga, berusaha menjadi anak yang berguna. Ia dikenal ramah oleh tetangga, sopan, dan bertanggung jawab. Ironisnya, tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu tersimpan api amarah yang siap menyala kapan saja. Ia tidak terlahir sebagai orang jahat. Ia hanya mewarisi kebencian yang tak pernah ia pilih. Pada suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, ia duduk sendirian di tepi jalan, memandangi masjid dari kejauhan. Azan berkumandang lembut, menyentuh udara senja. Entah mengapa, untuk sesaat ia merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan marah, melainkan rasa asing yang sulit dijelaskan. Suara itu terdengar damai, jauh dari gambaran kebisingan yang sering ia dengar dalam cerita-cerita kebencian. Namun perasaan itu segera ia tepis.
Ia mengingat semua ajaran yang ditanamkan sejak kecil, dan kembali menutup hatinya rapat-rapat. Hari-hari berlalu, dan keyakinannya semakin mengeras. Ia merasa memiliki alasan kuat untuk membenci, meski alasan itu tak pernah benar-benar ia uji dengan pemahaman sendiri. Bagi pria India itu, masjid bukanlah tempat ibadah, melainkan luka yang harus dihapus. Ia tidak tahu bahwa keyakinan yang dibangun tanpa pemahaman sejati adalah fondasi rapuh yang suatu hari akan runtuh. Babak awal hidupnya ditandai oleh ketaatan pada warisan kebencian. Ia belum mengenal Islam, belum memahami ajarannya, dan belum menyadari bahwa di balik tembok masjid itu ada manusia-manusia yang juga berdoa, berharap, dan mencintai kehidupan sebagaimana dirinya. Ia berjalan mantap di jalur yang telah ditentukan orang lain, tanpa menyadari bahwa kelak, perjalanan inilah yang akan membawanya pada penyesalan terdalam sekaligus hidayah terbesar dalam hidupnya. Waktu berjalan, dan pria India itu beranjak dewasa dengan keyakinan yang kian mengeras. Apa yang dahulu hanya berupa cerita dan bisikan, kini berubah menjadi slogan-slogan lantang yang diteriakkan di jalanan. Kota kecil tempat ia tinggal mulai sering diliputi ketegangan. Spanduk-spanduk dipasang, pertemuan-pertemuan digelar, dan narasi tentang hak yang dirampas digaungkan tanpa henti. Dalam kerumunan itu, ia menemukan ruang untuk menyalakan api yang sejak kecil disemai di dadanya. Ia mulai menghadiri rapat-rapat yang dihadiri orang-orang dengan wajah penuh amarah. Di sana, kata-kata disusun rapi untuk memantik emosi, sejarah dipilih-pilih, luka dibesar-besarkan, dan ketakutan dipelihara. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan satu pesan yang sama, bahwa masjid itu adalah simbol penghinaan yang tak boleh dibiarkan berdiri. Pria India itu mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kalimat, seolah sedang menerima mandat suci. Tekanan sosial semakin kuat. Teman-teman yang dulu hanya berbincang ringan kini berubah menjadi orator-orator kecil. Mereka saling menguji keberanian satu sama lain. Siapa yang paling lantang, paling berani, paling siap berkorban demi keyakinan kelompok akan mendapat pujian. Dalam atmosfer seperti itu, keraguan dianggap kelemahan. Diam dianggap pengkhianatan. Pria India itu merasa tertantang, ia tak ingin dipandang ragu, apalagi takut. Di rumah, suasana tak jauh berbeda. Ayahnya semakin sering berbicara tentang kehormatan yang harus ditegakkan. Ibunya, dengan mata yang lelah, mendoakan agar kebenaran kembali ke tempatnya. Doa-doa itu, meski terdengar lembut, membawa beban berat di pundaknya. Ia merasa bertanggung jawab, seolah masa depan keyakinan keluarganya bertumpu pada sikapnya hari ini. Hari demi hari, kabar-kabar panas beredar. Media dan bisik-bisik memperkeruh suasana. Setiap kejadian kecil dibesar-besarkan. Setiap perbedaan pendapat ditafsirkan sebagai ancaman. Pria India itu mulai kehilangan kemampuan untuk melihat manusia di balik label. Masjid yang dulu hanya ia pandang dari kejauhan kini menjadi objek kemarahan kolektif, sebuah bangunan yang dituding sebagai sumber segala luka. Suatu malam, ia ikut dalam pawai panjang. Obor-obor menyala, teriakan menggema, dan langkah-langkah massa menyatu dalam satu irama. Di tengah kerumunan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa memiliki yang intens. Ia bukan lagi seorang individu, ia adalah bagian dari gelombang besar. Gelombang itu bergerak cepat, membawa semua yang ada di depannya, termasuk hati nuraninya sendiri. Namun di sela sorak-sorai, ada momen-momen sunyi yang singkat. Ketika langkahnya terhenti sejenak, ia melihat seorang lelaki tua muslim menutup pintu tokonya lebih awal, wajahnya tegang. Ia melihat seorang ibu menggandeng anaknya erat-erat, berusaha menjauh dari keramaian. Sekilas rasa tidak nyaman menyelinap, tapi teriakan di belakangnya kembali memekakan telinga, menenggelamkan perasaan itu. Ini demi kebenaran. Begitu ia meyakinkan diri. Pemimpin-pemimpin kelompok berbicara tentang keberanian dan pengorbanan. Mereka mengatakan bahwa perubahan besar selalu menuntut harga. Kalimat-kalimat itu terdengar heroik, membuat darahnya berdesir. Pria India itu mulai percaya bahwa jika kelak sesuatu terjadi, ia siap menanggungnya. Ia tak menyadari bahwa harga yang akan dibayar bukan hanya oleh mereka yang diserang, tetapi juga oleh jiwanya sendiri. Di tempat lain, masjid itu tetap berdiri dengan kesederhanaannya. Jamaah datang dan pergi, beribadah dengan tenang,
seolah badai di luar sana tak ada hubungannya dengan mereka. Keteguhan itu justru ditafsirkan sebagai tantangan oleh kelompok yang diikuti pria India. "Mereka menantang kita," kata seseorang. Kalimat itu menyulut emosi, mengubah ketenangan menjadi provokasi. Hari penentuan kian dekat. Rapat-rapat menjadi lebih tertutup, rencana-rencana dibisikkan dengan nada serius. Pria India itu kini bukan lagi penonton. Ia diminta terlibat, diminta siap. Di satu sisi, ada kebanggaan, akhirnya ia dianggap cukup berani. Di sisi lain, ada ketakutan yang tak ia akui. Malam-malamnya dipenuhi gelisah, tapi ia menamainya sebagai semangat. Ia mencoba menguatkan diri dengan mengingat semua cerita yang ditanamkan sejak kecil. Tentang situs kelahiran dewa, tentang kehormatan leluhur, tentang masa depan yang harus direbut kembali. Narasi-narasi itu menjadi perisai yang ia gunakan untuk menutupi kegamangan. Setiap kali bayangan wajah-wajah tak bersalah muncul, ia menepisnya dengan satu kalimat, "Ini bukan tentang mereka, ini tentang kebenaran." Ketika hari itu tiba, hari yang akan mengubah segalanya, langit tampak biasa saja. Matahari terbit seperti biasa, burung-burung berkicau, dan kehidupan seolah berjalan normal. Pria India itu berdiri di tengah masa, jantungnya berdebar keras. Ia merasa kecil sekaligus besar pada saat yang sama. Kecil karena tenggelam dalam kerumunan, besar karena merasa memikul misi sejarah. Di ambang tindakan, hatinya bergetar. Ada pertanyaan yang hampir keluar dari bibirnya. Apakah ini benar? Namun pertanyaan itu tak pernah sempat menjadi suara. Teriakan kembali menggema, tangan-tangan terangkat, dan langkah-langkah bergerak serempak. Pria India itu melangkah maju, membawa serta keyakinan yang dipupuk oleh amarah dan tekanan massa. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Langit cerah, angin berembus pelan, dan kota seakan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun di dalam dada pria India itu, ada gelombang besar yang berdesir tak menentu. Ia berdiri di antara massa yang terus bertambah, wajah-wajah tegang, mata-mata yang menyala oleh keyakinan yang sama. Teriakan mulai terdengar, menggema, menyatu menjadi satu suara yang memekakan. Ia ikut berteriak, meski suaranya bergetar. Langkah-langkah kaki menghentak tanah. Debu beterbangan. Spanduk-spanduk terangkat tinggi. Di tengah hiruk-pikuk itu, pria India itu merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara bangga, takut, dan gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah hari yang telah lama dinantikan. Hari pembuktian. Hari yang, menurut mereka, akan mengembalikan kehormatan. Ketika barisan massa mendekati masjid, suasana berubah semakin panas. Bangunan itu berdiri dengan kesederhanaannya, dinding-dinding tua yang menyimpan doa-doa panjang. Pintu tertutup rapat. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan dari dalam. Keheningan itu justru memicu kemarahan yang lebih besar. "Mereka menantang kita," teriak seseorang. Teriakan itu disambut sorak-sorai. Pria India itu berada cukup dekat. Tangannya gemetar. Di hadapannya, tembok masjid yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan kini terasa begitu nyata. Untuk sesaat, ia teringat suara azan yang pernah ia dengar di senja hari, lembut dan menenangkan. Kenangan itu menyelinap cepat, lalu dihantam oleh dorongan dari belakang. Tubuhnya terdorong maju. Kerumunan tidak memberi ruang untuk berhenti. Benturan pertama terdengar keras. Suara benda menghantam dinding memecah udara. Debu mulai turun, mengaburkan pandangan. Teriakan makin menjadi-jadi. Pria India itu ikut bergerak, entah oleh kemauan sendiri atau arus massa. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara runtuhan seperti memukul dadanya. Ia merasakan adrenalin memuncak, menutup nalar dan rasa. Di tengah kekacauan, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seorang lelaki tua berdiri di kejauhan, wajahnya pucat, matanya basah. Tangannya bergetar, memegang tas kecil seolah itu satu-satunya benda yang bisa ia pertahankan. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tidak ada kebencian di mata lelaki itu, hanya ketakutan dan kesedihan yang dalam. Pria India itu menoleh cepat, tak sanggup menahan tatapan itu lebih lama. Runtuhan demi runtuhan terjadi. Suara dinding roboh bercampur dengan sorak-sorai yang terdengar seperti kemenangan.
Namun di telinganya, suara itu terdengar sumbang. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya, meski ia belum berani menamainya. Debu menempel di wajahnya, keringat bercampur air mata yang tak ia sadari mengalir. Ketika satu bagian bangunan ambruk sepenuhnya, massa bersorak lebih keras. Ada yang sujud di tanah, ada yang mengangkat tangan ke langit. Pria India itu berdiri kaku. Kakinya terasa berat. Ia menatap puing-puing yang kini berserakan. Masjid yang selama ini menjadi simbol kebencian telah runtuh. Seharusnya ia merasa puas. Seharusnya ada rasa lega. Namun yang datang justru kehampaan. Di sela-sela keramaian, terdengar tangisan. Bukan dari massa, melainkan dari kejauhan, dari orang-orang yang kehilangan tempat mereka bersujud. Tangisan itu menembus keributan, menusuk hati pria India itu dengan tajam. Ia menelan ludah, mencoba menepis perasaan itu. Ini demi kebenaran, bisiknya pada diri sendiri. Tapi kalimat itu terdengar rapuh, seolah tak lagi memiliki kekuatan. Hari beranjak siang. Aparat mulai datang. Massa perlahan tercerai-berai. Pria India itu melangkah menjauh dengan langkah gontai. Debu masih melekat di pakaiannya. Di kepalanya, suara-suara saling bertabrakan, teriakan kemenangan, tangisan kehilangan, dan keheningan yang menghantui. Ia merasa lelah, jauh lebih lelah dari yang pernah ia rasakan. Di rumah, suasana tak sehangat yang ia bayangkan. Tidak ada pesta, tidak ada pelukan. Ayahnya duduk diam, menatap lantai. Ibunya menangis pelan di sudut ruangan. Air mata itu bukan air mata kemenangan. Pria India itu merasakan beban berat jatuh di dadanya. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi hari itu bukan sekadar peristiwa di luar sana. Ia telah masuk ke dalam rumahnya, ke dalam hatinya. Malamnya, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali puing-puing masjid, tatapan lelaki tua, dan anak-anak yang berlarian ketakutan. Suara runtuhan menggema berulang-ulang. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri. Apakah ini yang disebut kemenangan? Ia mencoba menguatkan diri dengan mengingat semua alasan yang pernah ia pelajari. Tentang situs kelahiran dewa. Tentang sejarah. Tentang kehormatan. Namun alasan-alasan itu kini terasa jauh, tak lagi menutup lubang yang menganga di dadanya. Ada kesadaran baru yang perlahan muncul, bahwa di balik bangunan yang runtuh, ada hati-hati yang hancur. Hari-hari berikutnya, kota itu dipenuhi ketegangan. Berita tersebar luas. Wajah pria India itu sering muncul dalam ingatannya sendiri, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai saksi dari kehancuran. Ia mulai menghindari kerumunan. Sorak-sorai yang dulu ia cari kini membuatnya muak. Ia memilih berjalan sendiri, memikirkan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ini bukan tentang keberanian, melainkan tentang momen ketika sebuah keyakinan diuji oleh kenyataan. Pria India itu telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kebencian bisa merobohkan tembok, tetapi juga meruntuhkan jiwa. Di antara debu dan puing, benih penyesalan mulai tumbuh. Kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup kuat untuk mengubah arah hidupnya. Hari ketika masjid itu runtuh menjadi garis pemisah dalam hidupnya. Sebelum hari itu, ia yakin pada satu kebenaran tanpa ragu. Setelah hari itu, ia membawa satu pertanyaan yang terus berdenyut. Jika ini benar, mengapa hatinya terasa begitu salah? Pertanyaan itulah yang kelak akan menuntunnya pada perjalanan panjang menuju pemahaman, penyesalan, dan cahaya yang tak pernah ia duga akan ia temukan. Hari-hari setelah masjid itu runtuh tidak membawa ketenangan, seperti yang dijanjikan oleh sorak-sorai massa. Bagi pria India itu, pagi-pagi terasa berat. Ia bangun dengan kepala pening dan dada sesak, seolah ada batu besar yang menindih napasnya. Kota masih sama, jalan-jalan ramai, toko-toko buka seperti biasa, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tak lagi utuh. Ia mencoba kembali pada rutinitas. Bekerja, bercakap seperlunya, tersenyum bila perlu. Orang-orang di sekitarnya menyapanya dengan nada bangga, menepuk pundaknya, memuji keberaniannya. Kau bagian dari sejarah, kata seseorang. Ia mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong. Kata, sejarah, itu terdengar seperti beban,
bukan kehormatan. Malam-malam menjadi ujian terberat. Ketika lampu dipadamkan, bayangan datang tanpa diundang. Puing-puing masjid itu hadir lagi, lengkap dengan suara dinding roboh dan debu yang menyesakkan. Yang paling sering menghantuinya adalah tatapan lelaki tua yang ia lihat pada hari itu, mata yang basah, tanpa kebencian. Tatapan yang bertanya tanpa suara. Ia terbangun berkali-kali dengan jantung berdebar, keringat dingin mengalir, dan rasa bersalah yang tak bisa ia singkirkan. Ia mulai menjauh dari kerumunan. Ajakan rapat dan perayaan ditolaknya dengan alasan lelah. Di jalan, ia memilih rute yang tidak melewati bekas masjid itu. Namun penghindaran tak pernah benar-benar berhasil. Di sudut kota, ia melihat orang-orang muslim berkumpul di tempat seadanya, menggelar tikar, berdoa dalam sunyi. Pemandangan itu menusuk hatinya. Tanpa bangunan megah, tanpa dinding kokoh, mereka tetap beribadah dengan tenang. Ia berdiri jauh, menonton, dan untuk pertama kalinya merasa kecil. Di rumah, suasana kian sunyi. Ayahnya tidak lagi berbicara panjang lebar tentang kehormatan. Ia lebih sering duduk diam, memandangi halaman. Ibunya, yang dulu mendoakan kebenaran dengan mata berkaca-kaca, kini berdoa lebih lama dengan suara bergetar. Pria India itu ingin bertanya apa yang mereka rasakan, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Ia takut pada jawaban yang mungkin akan ia dengar, atau lebih tepatnya, pada kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Suatu sore, ia memberanikan diri melewati lokasi bekas masjid. Tempat itu telah dipagari sementara, penuh serpihan dan debu. Di balik pagar, ia melihat sepasang sandal tua tergeletak, tertutup tanah. Entah milik siapa, entah sejak kapan. Benda sederhana itu membuat dadanya perih. Ia membayangkan seseorang yang datang untuk beribadah, melepaskan sandal dengan niat suci, lalu pulang dengan tangan kosong. Ia memejamkan mata, menelan ludah, dan melangkah pergi dengan langkah tertatih. Rasa bersalah tidak datang sebagai teriakan, ia hadir sebagai bisikan yang tak pernah berhenti. Setiap tawa terdengar sumbang. Setiap pujian terasa asing. Pria India itu mulai menyadari bahwa kemenangan yang dirayakan orang-orang tidak pernah benar-benar singgah di hatinya. Yang tinggal justru luka, luka yang tak terlihat, namun terus menganga. Ia mencoba menguatkan diri dengan mengingat semua alasan lama. Tentang situs kelahiran dewa. Tentang sejarah yang katanya telah dikhianati. Namun setiap kali ia mengulanginya, alasan-alasan itu terdengar semakin jauh. Ia mulai bertanya, bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Apakah membela keyakinan harus menghancurkan keyakinan orang lain? Apakah kehormatan bisa ditegakkan di atas tangisan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya gelisah. Ia merasa berdiri di persimpangan yang asing. Selama ini, jalannya lurus dan jelas. Ikut arus, patuhi ajaran, terima pujian. Kini, jalur itu kabur. Ia takut jika melangkah ke arah lain, ia akan dianggap pengkhianat. Takut kehilangan penerimaan yang selama ini ia nikmati. Namun lebih dari itu, ia takut terus hidup dengan beban yang kian berat. Suatu malam, ia keluar rumah tanpa tujuan. Kaki membawanya ke jalan-jalan sepi. Di kejauhan, ia mendengar suara doa lirih. Ia mendekat perlahan dan melihat sekelompok orang muslim berkumpul di sebuah rumah kecil. Lampu redup, suasana sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Hanya suara yang tenang, menyentuh udara malam. Pria India itu berdiri di luar, tak berani mendekat. Ada dorongan untuk pergi, tapi kakinya terpaku. Di momen itu, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu doa apa yang mereka panjatkan, tetapi ketenangan yang memancar dari dalam ruangan itu membuat hatinya bergetar. Ia teringat kembali suara azan di senja hari yang dulu pernah ia dengar. Lembut, damai. Ia merasa asing sekaligus dekat. Perasaan itu membingungkannya, namun juga memberi secercah kelegaan yang telah lama hilang. Ia pulang dengan langkah pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menutup rasa bersalahnya. Ia membiarkannya hadir, mengalir, dan menyakitkan. Dalam keheningan kamar, ia berbisik, jika ini salah, bagaimana caranya memperbaiki? Pertanyaan itu sederhana, namun berani. Ia tidak lagi mencari pembenaran,
ia mencari jalan. Hari-hari berikutnya, ia mulai melakukan hal kecil yang berbeda. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia menghindari kata-kata kasar tentang keyakinan orang lain. Ia membaca, mencari, mencoba memahami tanpa niat membantah. Setiap langkah kecil terasa berat, namun juga jujur. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Akan ada tatapan curiga, bisik-bisik, dan mungkin penolakan. Namun di tengah ketakutan itu, ada harapan yang perlahan tumbuh. Harapan bahwa luka bisa disembuhkan, meski meninggalkan bekas. Harapan bahwa penyesalan tidak harus berakhir pada keputusasaan, melainkan bisa menjadi awal perubahan. Pria India itu belum tahu kemana pencariannya akan membawanya. Ia belum mengenal Islam, belum memahami ajarannya. Yang ia tahu hanyalah satu, kebencian telah membuatnya hampa, dan ia tidak ingin hidup dalam kehampaan itu lagi. Ini adalah titik balik yang sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan. Hanya seorang manusia yang berani menatap luka di dalam dirinya sendiri. Pria India itu belajar pelan-pelan bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika bangunan runtuh, melainkan ketika hati berani mengakui kesalahan. Dan dari pengakuan itulah, cahaya pertama mulai menyelinap, lemah, namun cukup untuk menuntunnya melangkah ke babak berikutnya dalam hidupnya. Langkah pria India itu semakin sering membawanya ke jalan-jalan sepi, menjauh dari keramaian yang dulu ia cari. Sejak hari-hari gelisah setelah runtuhnya masjid, hatinya seperti perahu tanpa jangkar, terombang-ambing oleh penyesalan dan pertanyaan yang tak henti-henti. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi menyalahkan. Ia lebih banyak diam, mendengarkan denyut batin yang memintanya untuk jujur. Suatu sore, saat langit meredup dan udara terasa dingin, ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Di terasnya tergantung lampu kecil yang menyala hangat. Dari dalam terdengar suara orang berbincang pelan, tertata, tidak memanas. Ia ragu sejenak, lalu mendekat. Seorang lelaki berwajah teduh menyapanya dengan senyum yang tidak menghakimi. Lelaki itu dikenal orang-orang sebagai ulama Islam, seseorang yang sering membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertanya, bukan berdebat. Pria India itu hampir mundur. Rasa takut menahan langkahnya. Takut ditolak, takut dimarahi, takut diusir. Namun ada dorongan yang lebih kuat, keinginan untuk mengerti. Dengan suara tertahan, ia menyampaikan maksudnya. Ia ingin bertanya, bukan untuk menentang, melainkan untuk memahami. Ulama Islam itu mengangguk, mempersilakan masuk, seolah pertanyaan adalah tamu yang selalu ditunggu. Di dalam ruangan kecil itu, suasana tenang. Tidak ada poster provokatif, tidak ada kata-kata keras. Hanya rak buku sederhana, tikar bersih, dan secangkir air hangat yang disodorkan dengan penuh adab. Keheningan itu membuat pria India itu terisak tanpa suara. Ia tidak langsung berbicara. Ia menunduk lama, lalu berkata lirih bahwa ia terlibat dalam peristiwa yang menghancurkan masjid. Kata-kata itu jatuh berat di udara. Yang ia duga akan terjadi tidak terjadi. Tidak ada teriakan. Tidak ada pengusiran. Ulama Islam itu menarik napas, memandangnya dengan mata yang bening, lalu berkata pelan bahwa pintu taubat selalu lebih luas daripada dosa. Kalimat itu membuat dada pria India itu sesak. Bukan karena disudutkan, melainkan karena diterima sebagai manusia yang keliru. Percakapan pun dimulai, pelan dan jujur. Pria India itu bertanya tentang Islam, tentang mengapa umatnya tampak tenang meski kehilangan tempat ibadah. Ulama Islam itu menjawab tanpa menyalahkan, menjelaskan bahwa iman tidak bergantung pada bangunan, melainkan pada hati yang tunduk kepada Tuhan. Masjid adalah tempat berkumpul, bukan sumber iman itu sendiri. Jawaban itu menancap dalam-dalam, menggeser pemahaman lama yang ia pegang. Ia bertanya lagi, tentang Tuhan, tentang mengapa Islam menekankan satu Tuhan yang Maha Esa. Ulama Islam itu menjelaskan dengan bahasa sederhana, logis, dan penuh kasih, bahwa ketauhidan membebaskan manusia dari ketakutan pada banyak kuasa, bahwa satu Tuhan berarti satu tujuan, satu pertanggungjawaban, dan satu harapan. Pria India itu mendengarkan, terdiam. Penjelasan itu terasa berbeda, tidak memaksa, tidak menakutkan. Malam semakin larut, dan percakapan mengalir seperti sungai yang tenang. Pria India itu mengungkapkan kegelisahannya, mimpi buruk yang menghantuinya,
tatapan lelaki tua yang tak bisa ia lupakan. Ulama Islam itu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata bahwa rasa bersalah adalah tanda hati yang hidup, bahwa penyesalan bukan akhir, melainkan undangan untuk berubah. Kalimat itu menggetarkan, seperti tangan yang menariknya dari jurang. Hari-hari berikutnya, pria India itu kembali. Ia tidak datang sebagai murid, melainkan sebagai pencari. Setiap pertemuan dipenuhi tanya jawab yang jujur. Ia bertanya tentang keadilan, tentang mengapa Islam melarang menyakiti yang tak bersalah, tentang makna rahmat. Ulama Islam itu menjawab dengan kisah-kisah yang menenangkan, tentang kesabaran, tentang memaafkan, tentang membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak satupun jawaban bernada marah. Perlahan, tembok di dalam diri pria India itu retak. Ia menyadari bahwa selama ini ia membenci sesuatu yang tak pernah ia kenal. Islam yang digambarkan kepadanya dahulu terasa asing dengan Islam yang ia dengar sekarang. Yang satu penuh teriakan, yang lain penuh ketenangan. Yang satu menutup pintu, yang lain membukanya lebar-lebar. Suatu hari, ulama Islam itu mengajaknya melihat tempat ibadah sementara yang digunakan umat Muslim setelah masjid runtuh. Bangunannya sederhana, namun bersih. Di sana, pria India itu melihat orang-orang saling menyapa, berbagi makanan, dan berdoa dengan khusyuk. Tidak ada dendam di wajah mereka. Pemandangan itu memukul hatinya dengan lembut. Sebuah pelajaran tanpa kata. Di sudut ruangan, seorang anak kecil tersenyum padanya. Senyum itu polos, tanpa prasangka. Pria India itu menunduk, menahan air mata. Ia teringat sandal tua yang tergeletak di puing-puing. Kini, di hadapannya, ada kehidupan yang tetap berjalan, meski dilukai. Ia bertanya dalam hati, jika mereka bisa memaafkan, mengapa aku terus menyiksa diriku dengan kebencian? Perubahan tidak terjadi sekaligus. Ada malam-malam ketika ia kembali ragu, takut akan penolakan dari lingkungannya sendiri. Namun setiap kali ia kembali pada ulama Islam itu, ia menemukan ketenangan yang sama. Tidak ada tuntutan untuk segera berubah. Hanya ajakan untuk jujur pada hati dan menggunakan akal sehat yang Tuhan berikan. Suatu sore, setelah percakapan panjang, ulama Islam itu berkata bahwa kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Kalimat itu terasa seperti izin yang selama ini ia butuhkan. Pria India itu menyadari bahwa ia tidak harus memusuhi untuk setia pada kebenaran. Ia bisa mencari tanpa membakar, memahami tanpa meruntuhkan. Ia pulang dengan langkah ringan. Di rumah, ia menatap cermin lebih lama dari biasanya. Wajah yang ia lihat adalah wajah seseorang yang pernah tersesat, namun kini berani mencari jalan pulang. Ia belum memeluk Islam. Ia belum mengucapkan apapun. Namun satu hal pasti, hatinya telah bergerak. Hari-hari pria India itu kini diisi dengan pencarian yang jujur. Ia tidak lagi datang dengan dada panas atau pertanyaan yang ingin menang. Ia datang membawa kelelahan dan harapan. Dua hal yang, anehnya, membuatnya lebih terbuka. Setiap pertemuan dengan ulama Islam menjadi ruang aman bagi pikirannya untuk bekerja, bagi hatinya untuk bernapas. Ia belajar pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa target selain kejujuran. Ia mulai dari hal paling mendasar, tentang Tuhan. Ulama Islam menjelaskan tauhid dengan bahasa yang sederhana, seperti menata ulang kamar yang selama ini berantakan. Satu Tuhan yang Maha Esa, tidak bergantung, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pria India itu terdiam lama. Konsep itu terasa bersih, tidak rumit, tidak menakutkan. Ia membandingkannya dengan ketakutan lama yang pernah ia rasakan. Takut salah ritual, takut lupa doa, takut pada banyak kuasa. Di hadapan tauhid, ketakutan itu luruh. Ada satu tujuan, satu arah. Ia bertanya tentang keadilan. Mengapa Islam begitu tegas melarang kezaliman? Ulama Islam menjawab bahwa keadilan bukan hanya hukum, melainkan sikap hati. Menyakiti yang tak bersalah adalah dosa besar, apapun alasannya. Jawaban itu menggema di dada pria India itu. Ia teringat hari ketika masjid runtuh, ketika orang-orang yang tak ia kenal harus menanggung luka. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari pembenaran. Ia menerima kenyataan bahwa yang salah tetap salah, betapapun rapi narasinya. Pembahasan berlanjut pada akhlak, tentang memaafkan, tentang menahan amarah, tentang membalas keburukan dengan kebaikan.
Pria India itu sulit mencerna bagian ini. Ia terbiasa dengan logika balas dendam. Namun ulama Islam mencontohkan dengan kisah-kisah yang membuatnya terdiam, tentang kesabaran yang bukan kelemahan, tentang kekuatan yang lahir dari menahan diri. Ia mulai mengerti bahwa keberanian sejati bukan menghancurkan, melainkan menjaga. Di sela-sela belajar, pria India itu memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Tidurnya mulai lebih nyenyak. Mimpi buruk berkurang. Ketika bangun pagi, dadanya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang ia rasakan, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hatinya tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa pemahaman yang logis memberi ruang bagi jiwa untuk tenang. Suatu hari, ulama Islam mengajaknya duduk diam sejenak, memperhatikan napas. Tenang itu bukan tujuan akhir, katanya lembut, tetapi tanda bahwa hati sedang berada di jalur yang benar. Kalimat itu membuat pria India itu tersenyum pahit. Selama ini, ia mengejar kebenaran dengan teriakan. Kini, kebenaran datang dalam keheningan. Ia mulai membaca lebih banyak ayat-ayat yang menjelaskan penciptaan, tanggung jawab manusia, dan nilai hidup. Ia terkejut menemukan bahwa Islam mendorong penggunaan akal. Pertanyaan tidak dilarang, justru dihargai. Ia menemukan logika yang konsisten, sebab dan akibat, hak dan kewajiban, niat dan amal. Tidak ada ruang untuk kebencian yang membabi buta. Segalanya kembali pada pertanggungjawaban pribadi. Di luar ruang belajar, hidupnya tetap menantang. Lingkungan lamanya mencurigai perubahan sikapnya. Ada yang mengejek, ada yang menjauh. Pria India itu merasakan sepi yang baru, bukan karena sendiri, melainkan karena memilih berbeda. Pada malam-malam tertentu, keraguan kembali mengetuk. Ia takut kehilangan segalanya. Namun setiap kali ia kembali pada pembelajaran, ketakutan itu berkurang. Ia belajar bahwa kebenaran seringkali menuntut keberanian untuk ditinggalkan. Ia kembali mengunjungi tempat ibadah sementara umat Muslim. Kali ini bukan sebagai pengamat dari jauh. Ia duduk di sudut, memperhatikan gerak yang serempak, doa yang lirih. Tidak ada paksaan baginya untuk ikut. Ulama Islam hanya berkata, perhatikan saja. Biarkan hatimu menilai. Dan hatinya menilai dengan jujur. Ada keteraturan yang menenangkan, ada kesederhanaan yang membebaskan. Di satu momen, ia melihat seorang lelaki tua yang dulu tatapannya menghantuinya. Lelaki itu duduk tenang, memejamkan mata. Pria India itu menahan napas. Ia ingin mendekat, meminta maaf, namun kakinya gemetar. Ulama Islam menangkap kegelisahannya dan berbisik, maaf yang paling awal adalah perubahan. Kalimat itu seperti jembatan yang kokoh, memberinya waktu, bukan alasan. Pemahaman baru membuatnya memandang masa lalu dengan cara berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai monster, melainkan manusia yang tersesat. Tersesat bukan untuk dibiarkan, tetapi untuk ditemukan kembali. Islam, baginya, bukan sekadar identitas baru, ia adalah peta yang menjelaskan arah pulang. Logika yang mengikat, kasih sayang yang menyembuhkan. Pada suatu sore, pria India itu mengajukan pertanyaan yang selama ini ia simpan. Apakah dosa besar bisa diampuni? Ulama Islam menatapnya lama, lalu menjawab dengan keyakinan yang menenangkan, ampunan Tuhan lebih luas dari kesalahan manusia, selama pintu penyesalan dibuka dengan tulus. Pria India itu menunduk. Air mata jatuh. Bukan air mata takut, melainkan lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa diizinkan untuk berharap. Hari-hari berikutnya, ia menguji pemahaman itu dalam tindakan kecil. Ia menahan diri dari kata-kata kasar. Ia memilih diam ketika amarah ingin keluar. Ia membantu tanpa pamrih. Setiap tindakan sederhana terasa seperti batu bata yang menyusun kembali bangunan jiwanya. Ia belajar bahwa iman tumbuh dari kebiasaan, bukan dari euforia. Di hadapan ulama Islam, ia mengakui satu hal, Islam terasa masuk akal. Tidak karena semua pertanyaannya sudah terjawab, tetapi karena cara Islam menghormati akal dan hati sekaligus. Ulama Islam tersenyum, mengatakan bahwa perjalanan iman bukan lomba. Ia adalah proses panjang yang indah, di mana kejujuran lebih penting daripada kecepatan. Keputusan itu tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai keheningan yang matang.
Pria India itu bangun pada suatu pagi dengan dada yang terasa lapang, bukan karena semua beban telah hilang, melainkan karena ia tahu kemana harus melangkah. Berhari-hari sebelumnya, ia menimbang dengan jujur, menelaah dengan akal, dan menatap dirinya sendiri tanpa topeng. Kini, di hadapan cermin, ia berbisik lirih, "Aku ingin jujur sepenuhnya." Langkahnya menuju rumah ulama Islam terasa berbeda dari biasanya. Setiap pijakan seolah mengantarnya lebih dekat pada dirinya sendiri. Ketika pintu terbuka, senyum teduh itu kembali menyambut. Tidak berubah, tidak tergesa. Pria India itu duduk, menunduk lama, lalu mengangkat wajahnya dengan mata basah. "Aku ingin mengucapkannya," katanya pelan, hampir bergetar. Tidak ada sorak, tidak ada takbir yang memecah suasana. Hanya anggukan penuh pengertian. Sebelum kata-kata itu terucap, ulama Islam memintanya untuk berniat dengan jujur, bukan demi pelarian dari rasa bersalah, bukan demi penerimaan orang lain, melainkan demi kebenaran yang ia pahami. Pria India itu menarik napas panjang. Dalam benaknya, peristiwa-peristiwa berkelebat. Masjid yang runtuh, tatapan lelaki tua, sandal yang tertimbun debu, doa lirih di malam hari. Air matanya jatuh. Ia tidak menahannya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan penyesalan hadir sebagai pintu, bukan hukuman. Dengan suara bergetar, ia mengikuti lafaz syahadat. Kata demi kata mengalir perlahan, namun tegas. Saat kalimat terakhir terucap, sesuatu di dalam dadanya runtuh, bukan tembok, melainkan beban. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. Tangisan itu bukan hanya tentang kesalahan masa lalu, tetapi tentang kelegaan yang lama ia rindukan. Ia merasa ringan, seolah diberi kesempatan untuk bernapas kembali. Ulama Islam menepuk bahunya dengan lembut. "Kau tidak sedang menghapus masa lalu," katanya pelan, "kau sedang menulis masa depan." Kalimat itu menenangkan. Pria India itu mengangguk, memahami bahwa syahadat bukan garis akhir, melainkan garis awal dari tanggung jawab yang lebih jujur. Hari-hari setelah itu terasa sunyi namun hangat. Ia belajar berwudu, belajar salat dengan gerakan yang masih kaku. Tidak ada ejekan, tidak ada tuntutan. Setiap kesalahan disambut dengan senyum dan perbaikan. Ketika dahi menyentuh lantai, air mata kembali jatuh. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa dekat. Dekat dengan Tuhan yang selama ini ia cari lewat riakan dan kemarahan, namun baru ia temukan dalam keheningan. Namun perjalanan ini tidak tanpa ujian. Kabar syahadatnya menyebar. Ada tatapan curiga, bisik-bisik, dan jarak yang tiba-tiba terbentang. Beberapa orang yang dulu memujinya kini memalingkan wajah. Pria India itu merasakan perih, namun ia tidak mundur. Ia mengingat satu hal yang ia pelajari, kebenaran sering menuntut keberanian untuk kehilangan. Ia memilih bertahan, bukan karena keras kepala, melainkan karena hatinya telah menemukan rumah. Pada suatu sore, ia kembali ke lokasi bekas masjid. Tempat itu masih menyimpan luka. Ia berdiri lama, menunduk, lalu berbisik memohon ampun, bukan kepada manusia yang mungkin belum siap memaafkan, tetapi kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Ia tahu, permintaan maaf sejati menuntut waktu dan bukti. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membuktikannya dengan amal. Kesempatan itu datang perlahan. Ia membantu membersihkan tempat ibadah sementara, mengangkat barang, menyapu lantai. Tidak ada yang mengenalinya. Ia bekerja dalam diam. Di sela-sela itu, ia melihat kembali lelaki tua yang tatapannya pernah menghantuinya. Kali ini, pria India itu memberanikan diri mendekat. Kata-kata tersendat di tenggorokan. Ia hanya menunduk, mengucap maaf dengan suara yang nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Tidak ada pelukan, tidak ada pidato. Namun anggukan itu cukup untuk membuat dadanya bergetar oleh harapan. Malam-malamnya kini diisi dengan doa. Ia menyebut nama-nama yang dulu ia sakiti, dalam hati, satu persatu, memohon agar Tuhan menyentuh mereka dengan ketenangan. Ia belajar bahwa doa bukan pelarian, melainkan tanggung jawab batin. Setiap kali rasa bersalah muncul, ia mengubahnya menjadi tekad untuk berbuat baik. Dalam bimbingan ulama Islam, ia memahami makna taubat yang utuh, berhenti dari kesalahan, menyesal dengan tulus, dan bertekad memperbaiki.
Ia tidak mencari pengampunan instan. Ia menerima bahwa sebagian luka membutuhkan waktu. Yang terpenting, ia tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Suatu hari, setelah salat, ulama Islam berkata, "Air mata hari ini adalah saksi kejujuranmu. Jangan sia-siakan." Pria India itu mengangguk. Ia tahu, tangisan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda hidupnya hati yang berani berubah. Ini adalah tentang keberanian mengucapkan kebenaran pada diri sendiri. Pria India itu tidak menjadi sempurna dalam semalam. Ia tetap manusia dengan masa lalu yang berat. Namun syahadat memberinya arah, dan penyesalan memberinya kedalaman. Dari keduanya, lahir harapan, bahwa seorang yang pernah meruntuhkan dapat belajar membangun, bahwa air mata yang jatuh hari ini dapat menyirami taman kebaikan esok hari. Waktu tidak menghapus masa lalu, tetapi ia memberi ruang bagi makna baru untuk tumbuh. Pria India itu memahami hal ini ketika hari-harinya mulai dipenuhi rutinitas yang sederhana dan jujur. Ia bangun lebih awal, menata niat sebelum menata langkah. Ia belajar menerima bahwa sebagian orang masih memandangnya dengan curiga, sebagian lagi dengan diam yang panjang. Namun ia tidak lagi menuntut penerimaan cepat. Ia memilih ketekunan, karena perubahan sejati memang jarang riuh. Pagi-pagi di tempat ibadah sementara menjadi saksi keteguhannya. Ia datang bukan untuk dilihat, melainkan untuk hadir. Ia membantu apapun yang bisa ia lakukan. Menyapu, mengangkat, membersihkan. Tangannya kerap kotor, bajunya sering basah oleh keringat, tetapi hatinya terasa ringan. Setiap kerja kecil adalah doa yang bergerak. Setiap langkah adalah janji pada dirinya sendiri, bahwa masa lalu tidak akan diulang. Ulama Islam tetap menjadi penuntun yang setia, bukan sebagai hakim, melainkan sebagai penjaga arah. Dari beliau, pria India itu belajar bahwa iman bukan sekadar kata-kata, melainkan laku. Bahwa kejujuran tidak hanya diucapkan, tetapi dijalani. Ia diajak memperdalam pemahaman, menata akhlak, dan menguatkan sabar. Setiap nasihat terasa tepat, seperti paku yang meneguhkan papan, cukup kuat tanpa melukai. Dalam proses itulah, ia dipertemukan dengan seorang wanita muslim yang berprofesi sebagai ustadzah. Pertemuan mereka sederhana, tanpa gemuruh. Ia melihat ketenangan pada cara sang ustadzah berbicara. Tegas namun lembut, jelas namun penuh empati. Tidak ada penghakiman di matanya. Yang ada hanyalah keteguhan nilai dan kasih sayang yang terjaga. Pria India itu merasa, untuk pertama kalinya, diterima sebagai manusia yang sedang belajar. Percakapan mereka bermula dari hal-hal kecil, makna sabar, tanggung jawab, dan memaafkan diri sendiri. Sang ustadzah tidak memintanya melupakan masa lalu. Ia mengajaknya menempatkan masa lalu sebagai pelajaran. Kesalahan tidak membatalkan harapan, katanya suatu sore, selama kita jujur menapaki jalan yang benar. Kalimat itu tinggal lama di benak pria India itu, seperti lampu kecil yang menyala di lorong panjang. Hari-hari berlalu. Kebersamaan mereka tumbuh dalam adab dan batas. Tidak tergesa, tidak melampaui. Pria India itu belajar bahwa cinta yang baik tidak memaksa, melainkan menguatkan. Ketika akhirnya niat disampaikan, ulama Islam menjadi saksi kesungguhan, bahwa langkah ini bukan pelarian, melainkan komitmen. Pernikahan pun berlangsung sederhana, penuh doa. Tidak ada kemewahan, tetapi ada ketulusan yang menghangatkan. Dalam akad itu, pria India itu merasakan bab baru yang dibuka, bab yang ditulis dengan tanggung jawab. Sebagai suami, ia belajar kembali dari awal. Ia belajar mendengar. Ia belajar menjaga kata. Ia belajar bahwa rumah adalah tempat saling menguatkan, bukan medan pembuktian. Sang ustadzah membimbingnya dengan sabar, mengajarkan bukan hanya ibadah, tetapi juga makna hidup yang seimbang. Dari dapur yang hangat hingga ruang belajar yang sunyi, pria India itu merasakan Islam sebagai rahmat yang nyata, hadir dalam detail kecil sehari-hari. Masyarakat perlahan melihat perubahan itu. Tidak semua langsung percaya. Namun konsistensi memiliki bahasa sendiri. Mereka melihat pria India itu menunduk ketika salah, berdiri ketika dibutuhkan, dan diam ketika emosi ingin memimpin. Ia tidak lagi berteriak tentang kebenaran, ia menjalankannya. Beberapa orang mulai mendekat, bukan untuk menguji, melainkan untuk bertanya. Ia menjawab secukupnya,
lebih banyak menunjukkan lewat tindakan. Suatu ketika, ia diajak membantu membangun kembali ruang ibadah yang lebih layak. Tangannya kembali memegang alat, kali ini untuk membangun, bukan meruntuhkan. Setiap batu yang diletakkan terasa seperti doa yang dipanjatkan. Ia teringat hari ketika bangunan runtuh dan hatinya ikut runtuh. Kini, dengan keringat yang sama, ia menata kembali, bukan hanya dinding, tetapi juga makna hidupnya. Pada sebuah sore yang tenang, pria India itu berdiri di depan bangunan yang mulai tegak. Ia menunduk lama. Air matanya jatuh, pelan. Bukan air mata penyesalan semata, melainkan syukur. Ia bersyukur diberi waktu, diberi pembimbing, diberi pasangan yang menuntunnya pada kesabaran. Ia bersyukur karena Tuhan tidak menutup pintu meski ia pernah mengetuknya dengan amarah. Bersama sang ustadzah, ia mulai berbagi kisah, bukan untuk mengagungkan diri, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebencian mudah diwariskan, tetapi kebaikan perlu diperjuangkan. Mereka mengajar dengan cara sederhana, dialog, mendengar, dan memberi ruang bertanya. Pria India itu selalu menekankan satu hal, ia tidak berubah karena dipaksa, melainkan karena dipahami. Karena itu, ia pun memilih memahami sebelum menilai. Malam-malam mereka diisi dengan doa yang lirih. Pria India itu menyebut nama-nama yang dulu ia sakiti, memohon agar Tuhan menyentuh hati mereka dengan kedamaian. Ia tahu, sebagian luka mungkin tak pernah benar-benar hilang. Namun ia juga tahu, cahaya tidak harus meniadakan bayangan untuk tetap berarti. Cukup berjalan, setia, dan jujur. Di akhir hari, ia sering duduk di beranda, memandangi langit yang berubah warna. Ia mengingat masa kecilnya, keyakinan yang ditanam tanpa ruang bertanya, amarah yang pernah membutakan. Ia tidak menyangkal masa lalu itu. Ia menempatkannya sebagai pelajaran, bahwa iman yang dewasa lahir dari keberanian untuk memeriksa diri sendiri. Kisah pria India itu menjadi pengingat yang lembut, bahwa manusia bisa jatuh sangat dalam, namun tidak pernah terlalu jauh untuk kembali. Bahwa penyesalan yang tulus dapat berubah menjadi kekuatan yang menumbuhkan. Bahwa kebenaran yang disampaikan dengan kasih sayang mampu mengubah arah hidup.